Pernahkah kalian mendengar seseorang berkata, "Ah, itu cuma stres biasa," atau seseorang yang berkata, "Jangan dekat-dekat dia, dia itu gila." Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Gangguan jiwa bisa menyerang siapapun itu, tidak memandang usia, jenis kelamin, dan status sosial. Baiklah, di sini kita akan membahas 3 hal penting. Yang pertama, fenomena gangguan jiwa yang ada di Indonesia. Yang kedua, pengertian gangguan jiwa menurut WHO dan Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia. Dan yang ketiga adalah peran perawat dalam kesehatan jiwa masyarakat Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas fenomena gangguan jiwa yang berada di Indonesia. Gangguan jiwa merupakan salah satu masalah kesehatan yang semakin menjadi perhatian di Indonesia. Data Survei Kesehatan Indonesia menunjukkan bahwa masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, hingga gangguan jiwa berat masih ditemukan di berbagai daerah dan kelompok usia. Selain itu, banyak orang yang belum mendapatkan layanan kesehatan jiwa karena kurangnya akses, stigma, dan minimnya pengetahuan masyarakat. Fenomena yang masih sering kita temui di Indonesia yaitu banyak orang yang menganggap gangguan jiwa sebagai kutukan atau kelemahan pribadi. Masih adanya stigma sehingga penderitaan enggan mencari pertolongan. Sebagian keluarga menyembunyikan anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa. Di beberapa daerah, praktik pemasungan masih ditemukan meskipun pemerintah berusaha untuk menghapusnya. Padahal, gangguan jiwa adalah penyakit yang dapat ditangani atau diobati apabila mendapatkan pertolongan yang tepat. Yang kedua, kita akan membahas pengertian kesehatan jiwa menurut WHO dan Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia. Menurut WHO, kesehatan jiwa adalah keadaan sejahtera di mana seseorang menyadari kemampuan dirinya, mampu mengatasi tekanan hidup yang normal, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat. Artinya, sehat jiwa bukan hanya tidak mengalami gangguan mental, tetapi juga mampu menjalani kehidupan dengan baik, mengendalikan emosi, serta berinteraksi secara positif dengan orang lain. Dan menurut Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan jiwa merupakan bagian yang tidak terpisah dari kesehatan seseorang. Seseorang dikatakan memiliki kesehatan jiwa apabila meliputi berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, menyadari kemampuan dirinya, mampu menghadapi tekanan kehidupan, bekerja secara produktif, serta berkontribusi bagi keluarga dan masyarakat. Dengan kata lain, sehat itu bukan hanya tubuh yang sehat, tetapi pikiran dan perasaan juga harus sehat. Selanjutnya, yang terakhir kita akan membahas peran perawat dalam kesehatan jiwa di Indonesia. Perawat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesehatan jiwa masyarakat. Yang pertama yaitu perawat sebagai edukator. Perawat memberikan pendidikan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental, mengenali tanda-tanda gangguan jiwa, dan serta mengurangi stigma terhadap penderita gangguan jiwa. Yang kedua, sebagai caregiver, pemberi asuhan keperawatan. Perawat akan melakukan pengkajian kondisi pasien, memberikan asuhan keperawatan, membantu pasien mengontrol emosi, dan mendampingi proses pemulihan. Dan yang ketiga, sebagai konselor, perawat menjadi tempat pasien maupun keluarga untuk berkonsultasi, menyampaikan masalah, dan memperoleh dukungan emosional. Yang keempat, perawat sebagai advokat. Perawat membantu memperjuangkan hak pasien agar mendapatkan pelayanan yang baik dan layak tanpa diskriminasi. Yang kelima, sebagai kolaborator. Perawat bekerja sama dengan tenaga kesehatan lainnya seperti dokter, psikolog, psikiater, pekerja sosial, keluarga pasien, dan masyarakat agar proses pemulihan berjalan secara lancar dan optimal. Yang keenam, sebagai promotor kesehatan. Perawat juga aktif melakukan promosi kesehatan melalui penyuluhan, seminar, media sosial, sekolah, maupun kegiatan masyarakat agar masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan mental. Jadi, itulah 3 poin penting pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Nah, sebagai calon tenaga kesehatan, mari kita menjadi
dari perubahan. Mulailah dengan mendengarkan tanpa menghakimi, memberi dukungan, serta menghilangkan stigma terhadap orang dengan gangguan jiwa. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!